Selasa 4 Agustus 2020, Dewan Pengawas KPK menggelar konferensi pers di Gedung KPK C1 Jakarta. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan menyebutkan pada semester 1 pihaknya menerima dan menindaklanjuti 14 kasus dugaan pelanggaran kode etik yang bersumber dari laporan pengaduan pihak internal dan eksternal KPK. Selama semester pertama, pihaknya juga telah menerima dan menindaklanjuti 105 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Beberapa pengaduan yang diterima Dewan Pengawas KPK diantaranya terkait pemblokiran rekening yang diduga tidak terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Kamis 13 Agustus 2020, KPK menahan RY yang juga Bupati Bogor periode 2013-2018 dan 2013-2014. RY ditahan selama 20 hari ke depan sejak tanggal 13 Agustus hingga 1 September 2020 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Sebelumnya, RY ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi pada 25 Juni 2019. Kasus ini adalah pengembangan perkara tindak pidana korupsi suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor tahun 2014. Senin 17 Agustus 2020, pimpinan dan pegawai KPK melakukan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 secara virtual. Pimpinan KPK, Deputi dan Sekretaris Jenderal melakukan upacara virtual dari Gedung Merah Putih Jakarta, sedangkan para pegawai mengikuti upacara virtual di kediaman masing-masing. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan seluruh bangsa Indonesia harus berkomitmen untuk melawan korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga merampas hak rakyat dan hak asasi manusia. Selasa 18 Agustus 2020, KPK menggelar konferensi pers terkait kinerja KPK pada semester 1. Di bidang pencegahan, KPK telah membentuk 15 satuan tugas untuk mencegah korupsi terkait penanganan pandemi COVID-19. Melalui program pencegahan selama semester 1, KPK telah menyelamatkan potensi kerugian daerah senilai 10 triliun rupiah lebih. Sementara di bidang penindakan, sepanjang semester 1 KPK mencatat telah menangani 43 perkara penyidikan baru dan menetapkan 53 tersangka. Selain itu, KPK juga menangani 78 kasus dalam tahap penyelidikan, 117 perkara dalam tahap penyidikan yang penyidikannya dimulai sebelum 2020. Pada semester 1 2020 terdapat 99 perkara yang ditangani KPK pada tahap penuntutan, di mana 60 perkara diantaranya merupakan perkara sebelum tahun 2020. KPK juga telah menyetor 100 miliar rupiah ke kas negara sebagai bagian pemulihan aset atau aset recovery. Rabu 19 Agustus 2020, KPK meluncurkan Anti-Corruption Film Festival atau ACFest 2020. ACFest 2020 merupakan ajang ke-6 sejak diselenggarakan pertama kali oleh KPK pada tahun 2013. Peluncuran ini dilakukan secara daring dengan mengangkat tema kreasi di tengah pandemi. Ada 2 kategori yang dikompetisikan pada ACFest 2020. Pertama, kompetisi film pendek dan vlog berdurasi 10 hingga 15 menit. Kedua, kompetisi ide cerita film pendek fiksi berdurasi 10 hingga 15 menit. Kompetisi ini dilakukan mulai 19 Agustus hingga 15 September 2020. 10 proposal ide cerita terpilih akan mendapatkan bantuan dana produksi sebesar 25 juta rupiah dan berhak mengikuti Movie Camp online. KPK berharap kehadiran ACFest 2020 dapat memberikan semangat bagi anak-anak muda untuk tetap berkarya, kreatif, peduli, serta krisis dalam mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Senin 24 Agustus 2020, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan divonis hukuman 6 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Wahyu terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, yaitu 8 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dalam perkara ini, Wahyu bersama mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina terbukti menerima uang sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah dari Saiful Bahri. Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, yaitu Rizky Aprilia kepada Harun Masiku.
Rabu 26 Agustus 2020 KPK menggelar Aksi Nasional Pencegahan Korupsi atau ANPK. Penyelenggaraan ANPK bertujuan untuk meneguhkan komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka upaya pencegahan korupsi secara nasional. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan dalam program Stranas PK ada 3 fokus area, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Program Stranas PK telah dilakukan oleh 54 kementerian lembaga di 34 provinsi dan 508 kabupaten atau kota, dan secara nasional capaiannya sebesar 58,52% dengan kategori baik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang hadir secara virtual dalam pembukaan ANPK memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi KPK karena telah memimpin aksi nasional pencegahan korupsi dengan baik. Demikian Kanal Buletin bulan Agustus 2020. Salam anti korupsi.